Shalom Jemaat Masa Depan Cerah Malang, senang sekali bisa kembali berkumpul untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib sepanjang minggu ini. Memasuki bulan Februari, kita membahas tema khotbah Mengejar Hadir-Mu. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa setiap kita sangat perlu mengalami Tuhan di dalam hadirat-Nya dan bagaimana kehadiran Tuhan membawa berkat bagi hidup kita. Berkat apakah yang akan kita alami melalui kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari kita ikuti penyampaian firman Tuhan yang akan membahas subtema kehadiran Tuhan membawa terobosan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sony Pilongo. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan selamat datang, selamat bergabung beribadah bersama-sama dengan kami. Bagi yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu Saudara bukan orang asing, tetapi kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama. Bagi yang menyaksikan secara live streaming, kami ucapkan juga selamat bergabung. Kita akan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur juga karena kasih setia Tuhan yang mengiringi kita. Kami juga mengucapkan bagi yang merayakan selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkat tercurah, rahmat-Nya tercurah bagi setiap kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuki tata hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu atas kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau telah menebus kami dengan kuasa darah-Mu dan menjadikan kami anak-anak yang Engkau kasih, yang Engkau cintai ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk bersuka cita, beria-ria bagi nama Tuhan. Haleluya. Siap menyanyi menari buat Tuhan? Siap. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Siapa disayang Tuhan? Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Siapa disayang Tuhan? Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Allah kita telah hadir di tempat ini, amin. Amin. Berikan salam satu dengan yang lainnya, katakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Bersama-sama kita memuji Dia, menyembah Dia, biar surga dan bumi boleh mendengar pujian kita pada hari ini. Tuhan
dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, pagi hari ini, kalau saya berdiri di tempat ini, saya mau katakan semua itu hanya karena Tuhan. Minggu lalu, selesai ibadah, saya harus dibawa ke UGD karena asam lambung saya. Rasanya sakit sekali. Dari pinggang sampai ulu hati. Mungkin bagi saudara yang juga mempunyai penyakit yang sama bisa merasakannya. Rasanya seperti ditusuk. Dan sangat sesak nafas saya pada saat itu. Kemudian sesampai di UGD, saya mendapatkan suntikan obat. Puji Tuhan, setelah itu nyerinya mereda. Tapi ternyata saya alergi obat yang disuntikan. Sepulang dari UGD, awalnya tidak ada apa-apa. Saya minta untuk makan terlebih dahulu sama suami saya. Setelah makan, mata saya bengkak. Wajah saya sebelah kiri berubah. Bahkan sampai sangat sulit untuk saya membuka mata waktu itu. Suami saya ajak untuk kembali ke rumah sakit, tapi saya bilang, saya kompres aja. Ternyata sampai malam kami sudah harus kembali ke Surabaya. Mata saya masih bengkak, bahkan semakin besar. Akhirnya kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan. Setelah saya disuntik, saya kira akan sama seperti bengkaknya yang tiba-tiba muncul, redanya pun bisa cepat gitu. Ternyata enggak, butuh 2 hari. Sampai hari Selasa itu wajah saya sebelah kiri masih aneh. Tapi saya tetap bersyukur saya diberi waktu untuk beristirahat pada saat itu. Menjelang persiapan pelayanan pagi hari ini, saya sudah terima kasih Tuhan, sakit saya sudah sembuh, saya sudah bisa fokus untuk pelayanan. Tapi ternyata kemarin sore, ketika kami bersiap untuk latihan, kami mendapat kabar dari keluarga yang di Kupang, opa saya meninggal. Pada waktu itu kami bingung. Suami saya jelas dia akan segera langsung kembali ke Kupang. Saya pribadi ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan di sini. Tapi saya sangat khawatir karena suami saya harus berkendara sendiri untuk penerbangannya pagi ini dalam keadaan seperti itu. Saya sempat protes sama Tuhan. Saya sempat bilang, Tuhan, kok sekarang sih waktunya? Kenapa sekarang? Saya tidak bisa mendampingi suami saya. Tapi saya diingatkan, saya ini siapa? Kok ngatur-ngatur Tuhan? Saya ini siapa? Kok ngatur-ngatur jalan yang Tuhan sudah kehendaki? Untuk itu pagi hari ini saya mau katakan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Bahkan Tuhan Yesus pada saat ia disalibkan pun ia tidak protes. Tidak ada protes dengan penghinaan, dengan penyiksaan yang ia alami, dia tidak protes. Sampai di titik dosa yang ia tanggung membuat ia harus terpisah dari hadirat Tuhan. Barulah ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Untuk itu pagi hari ini saya mau ajak setiap kita, sama-sama kita mau datang dengan kerinduan hati kita. Kita mau undang hadirat Tuhan saja, karena hadiratnya itu yang memberi damai, karena hadiratnya itu yang memberi terobosan, hadiratnya itu yang memampukan setiap kita untuk melalui setiap masalah dalam hidup kita.
hati, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hatimu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hatimu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hatimu dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit. Kami bersama-sama nyanyikan pujian ini. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, kami mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau perkenanan-Mu dalam hidup setiap kami, Bapa. Kami mau membawa sembah pujian kami kepadamu, Tuhan. Karena kebesaran-Mu, Tuhan, karena keajaiban-Mu dalam hidup setiap kami. Kebesaran-Mu mengejar hatimu dalam hidupku. Kami mau memandang Engkau, Tuhan. Mengikuti kebaikan-Mu,
Tuhan. Kalau hati kami rindu akan Engkau, kami rindu akan Yesus. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau menjadi sandaran kami Tuhan. Hanya hati-hati pagi hari ini kami mau memuji Engkau saja Bapa, karena hanya Engkau yang layak disembah. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau tetap memuji, menyembah Engkau. Kami mau meneladani teladan Yesus. Hanya tetap percaya pada kehendak-Mu Bapa. Menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu pagi hari ini Bapa. Ya Tuhan, kami memuji Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama puji Dia. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yesus
Pagi hari ini kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Bapa. Engkau siap melawat setiap kami Bapa. Engkau mau berbicara bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu dapat tumbuh. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau lawat ya, Engkau penuhkan dia dengan hikmat hanya daripada-Mu Tuhan. Agar setiap apapun yang keluar dari tutur katanya Tuhan, itu semua hanya dari Engkau Tuhan. Hanya firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali di pagi yang berbahagia ini kita bisa menikmati hadirat Allah yang memberi kita sukacita, damai di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan masih melanjutkan tema khotbah kita di sepanjang bulan ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini merupakan hari di mana intensitas hujan begitu sangat deras, sangat tinggi. Ya, hujan deras di mana-mana, bahkan kita melihat banjir tergenang di beberapa bagian dari Kota Malang. Tapi ada yang aneh, saya perhatikan di depan rumah saya, ada beberapa rumput yang tetap kering, coklat. Sedangkan beberapa rumput di sampingnya hijau. Padahal kita sedang mengalami musim hujan, artinya airnya itu turunnya sangat banyak dan ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Tapi ada beberapa tumbuhan rumput yang saya perhatikan kering. Ini aneh. Yang lain tumbuh subur, yang ini kering. Apa yang terjadi? Mungkin akarnya kurang dalam, memang. Di depan rumah itu tanah yang diuruk, ditaruhkan dan ditaruh rumput-rumput. Kemungkinan bisa saja akarnya kurang begitu bagus ya, sehingga hujan ini tidak membuat dia bisa bertumbuh dengan baik. Nah, saya perhatikan hal yang sama bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kehidupan kerohanian kita bisa mengalami hal yang sama. Sementara yang lain mengalami kerohanian yang bertumbuh, tetapi tidak jarang ada orang juga yang mengalami kerohanian yang sepertinya kering. Yang lain mengalami pengalaman yang indah dan kehidupan kerohanian yang luar biasa dinamis, bergairah, semangat, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Yang lain sepertinya kerohaniannya mengalami sesuatu. Oh ya, lemas, cari Tuhannya malas. Ya, jangan dengan Tuhan ogah-ogahan dan berpikir sama saja kok. Yang ke gereja dengan yang gak gereja, mulai timbul perasaan apatis, mulai merasa bahwa untuk apa kan itu semuanya sia-sia. Dan saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, sebenarnya kerohaniannya sedang ada masalah. Ada kekeringan. Nah, kalau kita bicara tentang kekeringan, itu sesuatu yang bahaya di dalam kerohanian kita. Seorang penulis, pengkhotbah, gembala jemaat yang sangat terkenal, Charles Stanley, dia berkata, kekeringan rohani lebih bahaya daripada kekurangan makanan atau air. Kehidupan rohani yang mengering akan menghilangkan kekuatan, maksudnya kekuatan rohani kita dan kekuasaan dari kesaksian kita. Kita kehilangan kesaksian hidup kita karena kita mengalami kekeringan. Memang betul Bapak Ibu Saudara, kesaksian apa yang kita mau tunjukkan kalau kita sendiri kering rohani? Kekuatan dari mana kita dapatkan
Kalau kita sendiri ngalami kekeringan dan tidak ada upaya untuk datang kepada sang sumber yang membasahi hidup kita sehingga kita gak kering, gak ada upaya. Ya biarin aja lah, udah begini, udah nyaman. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Bahkan seorang pendoa, seorang yang mengalami pengalaman dengan Tuhan, A.W. Tozer, dia berkata, kekeringan rohani adalah akar dari kegagalan moral dan rohani. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kekristenan kita hari-hari sudah mulai kompromi dengan dosa. Kita menganggap dosa itu sesuatu yang kecil, tidak mempengaruhi kekristenan kita. Oh, dosa itu sesuatu yang tidak lagi mempengaruhi rohani kita, mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Hati-hati, mungkin kita sudah mulai mengalami kekeringan rohani. Karena kekeringan rohani ada akar dari kegagalan moral. Orang yang mulai kompromi, yang hatinya mulai menjauh dari Allah, mungkin dia sedang mengalami kekeringan dan kegagalan rohani. Dan saya ingin supaya kita tidak mengalami hal ini. Karena perjalanan kekristenan kita masih panjang. Dan kalau kita nggak setting hidup kita dari sekarang untuk merindukan Allah dan hadiratnya di dalam hidup kita. Sementara tantangan, kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi di depan begitu sangat banyak. Sehingga kalau hari ini kita tidak membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Allah. Suatu kebiasaan di mana kita menikmati Tuhan. Suatu kebiasaan di mana kita suka datang kepada Allah. Kita nggak biasa bangun hal-hal ini, saudara, akan ada banyak hal yang menghadang kita. Yang membuat kita tergelincir dan jatuh di dalam pencobaan, di dalam dosa dan lain sebagainya. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, perlu sekali kita mengejar hadirat Tuhan. Merupakan sebuah kata, kalimat di mana ada satu kondisi ya, di mana kita ini haus akan hadirat Allah. Kita ingin mengejar Tuhan karena kita haus akan hadirat Allah, di mana jiwa kita merindukan pengalaman rohani yang penuh. Sehingga kita bisa merasakan aliran-aliran air kehidupan yang memancar dari dalam hati kita. Itu sebabnya saudara, penting sekali kita ini untuk terus cari Tuhan. Kejar Dia. Temui Dia di dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah sang sumber kehidupan yang kita butuhkan bagi jiwa kita. Dan itu yang kita inginkan saudara di dalam hari-hari ini. Selalu haus akan hadirat Allah. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Dia, hati kita, jiwa kita itu penuh damai, penuh sukacita, penuh keyakinan. Kita punya Allah yang ajaib, yakin bahwa ada Tuhan yang memelihara hidup kita, yakin bahwa selama ada di dalam Tuhan apapun yang terjadi kita gak perlu khawatir, kita yakin bahwa Allah adalah mengasihi hidup kita. Yakin saudara, kita butuh keyakinan, karena orang kalau gak yakin ya ragu-ragu. Dan keraguan-raguan itu merupakan awal daripada celah ketidakpercayaan kita kepada Allah. Itu sebabnya saudara, kita perlu yakin, penuh, tidak ragu. Dan keyakinan ini datang ketika kita menikmati Tuhan di dalam hadiratnya. Dan ini membuat aliran-aliran air. Apa maksudkan aliran air? Memang ada aliran air beneran? Bukan Bapak Ibu Saudara. Aliran air ini dimaksudkan ada sesuatu yang bergelora, yang memancar dalam hati kita. Karena kalau kita hubungan dengan Tuhan yang adalah api itu, yang membakar, yang memberi semangat, kasih-Nya yang memberikan kekuatan, kuasa-Nya yang membawa hidup kita, apa enggak hati kita ini dibuat jadi bergairah? Orang kalau dekat dengan Allah yang besar, ajaib, perkasa, dan luar biasa itu, apanya orang yang dekat dengan Allah itu akan diam-diam? Pasti tidak. Kita akan mengalami transformasi, impartasi
daripada kuasanya, daripada kasihnya, daripada kekuatannya, daripada firman-Nya terimpartasi di dalam hati yang mengubah pikiran kita, yang melahirkan suatu sikap yang percaya Tuhan beserta dengan kita. Kita perlu mengejar hadirat Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kehadirat Tuhan membawa terobosan di dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak berkat, saudara. Tidak cukup kita bahas di dalam 1 bulan ini. Kalau kita mau bicara berkat kehadiran Allah, sangat banyak di dalam Alkitab. Tidak cukup waktunya selama 4 minggu membahas hal ini. Tetapi kita ingin supaya hal-hal ini mengingatkan kita kembali. Bahwa kita sangat membutuhkan suatu persekutuan, suatu pengalaman dengan Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita. Dan kita akan baca di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Bagaimana kehadiran Tuhan itu membawa terobosan di dalam keluarga ini. Kalau bawa Alkitab bisa membaca. Bawa tab juga atau handphone yang ada Alkitab. Kita akan baca bersama-sama bagian firman ini. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15 ayat 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Sedikit gak itu? 30.000. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Jadi tabut ini beberapa waktu lamanya ada di rumah Abinadab. Direbut oleh Daud dan pasukannya dari tangan Filistin. Dan mereka akan membawa tabut ini ke Yerusalem. Dan di dalam perjalanan ke Yerusalemlah ini kisah ini ditulis. Mereka mengangkat tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya di rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentang, dan ceracap. Jadi ramai sekali saudara. Mereka menari memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah. Karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu sekarang disebut Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati isi rumah Edom. Dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu loh. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Wah, tadi dia takut. Tapi dia lihat Obed-Edom diberkati. Dia ambil saudara dan berangkat dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah. Jadi setiap 6 langkah
Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembu dikorbankan. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara. Betapa mereka meresponi, mereka mengagumi, mereka menghormati. Dan mereka mengorbankan yang terbaik tiap 6 langkah. Mereka mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Dengan sekuat tenaga ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan iringi sorak dan bunyi sangkakala. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita fokus di ayat 11 ini. Karena ayat 11 ini merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan ayat-ayat sebelumnya. Maksudnya begini, Usa tidak sengaja pegang tabut Allah itu ketika akan tergelincir dan tiba-tiba Tuhan menyambar dia dan dia mati. Saat itu Daud takut sekali. Dan karena dia takut, dia mampirkan dulu tabut Allah ini di rumah Obed-Edom dan 3 bulan lamanya. Dan anehnya di rumah Obed-Edom tabut Allah yang sama membuat rumah Obed-Edom dan seisinya itu diberkati dengan luar biasa. Bukan Obed-Edom tapi anak-anaknya, usahanya, pekerjaannya semua diberkati oleh Tuhan. Ada apa ini saudara? Kenapa Usa itu dihukum oleh Tuhan? Tetapi di rumah Obed-Edom justru mendatangkan berkat bagi Obed-Edom dan keluarganya. Mari kita perhatikan, apakah tabut Allah itu Bapak Ibu Saudara? Tabut Allah itu merupakan lambang kehadiran Tuhan. Di dalam Keluaran 25 Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut Allah ini. Kenapa Allah memerintahkan Musa membuat tabut Allah? Untuk membuat bangsa Israel mengerti bahwa perjalanan mereka ke tanah Kanaan bukan perjalanan sendirian. Tetapi Allah lewat tabutnya hadir dan menyertai dalam setiap perjalanan mereka. Itu sebabnya tabut Allah ini gak boleh jauh-jauh dari antara orang Israel. Karena kalau tabut Allah ini jauh dan pernah satu kali ketika orang Israel diserang orang Filistin, tabut Allah ini direbut saudara. Dan apa yang terjadi? Orang Israel kalah. Mereka tidak berdaya melawan musuh-musuh. Kenapa? Karena tidak ada Allah di sana. Allah tidak hadir bersama-sama mereka. Sekuat apapun mereka berusaha, pasukan mereka sangat terlatih dengan semua panglima. Tidak, kehadiran Allah tidak ada membuat mereka kalah. Itu sebabnya Daud perlu hadirat Allah. Dan dia ambil itu tabut, dia rebut kembali. Dan dia bawa ke kota Yerusalem. Setelah tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Tuhan. Allah ingin hadir di tengah-tengah umatnya. Karena Allah tahu perjalanan hidup kita tanpa kehadirannya, maka seringkali kita akan mengalami suatu masa-masa kita nggak bisa apa-apa, tidak berdaya. Itu sebabnya tabut Allah ini nggak boleh lepas dari mereka, harus memimpin mereka, dan caranya harus dipikul, Itu sebabnya di dalam gambar kita lihat ada kayu untuk memikulnya. Ya, nah, tabut Allah itu penting dalam kehidupan bangsa Israel. Karena inilah yang membuat kehidupan mereka itu mengalami kemenangan, mengalami terobosan, mengalami perkara-perkara yang besar karena kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi tabut Allah itu melambangkan hadirat Allah. Yang mana kehadiran Allah ini tidak bisa dipisahkan dari semua aspek kehidupan orang Israel. Saudara, sekarang kita sudah gak ada lagi tabut Allah.
Tetapi Allah sendiri hadir di dalam hidup kita. Kita adalah tabut bait Allah sendiri. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, tabut Allah, kehadiran Allah itu sudah ada di dalam hidup kita, di dalam Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Dan tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah bersemayam. Jadi Allah itu punya pemikiran yang jauh ke depan. Dia tidak lagi hadir sekedar di dalam sebuah tabut ini, tapi dia benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yakin bahwa kita ini tidak sendirian. Ada Allah yang menyertai hidup kita. Dan kalau Allah beserta dengan kita, kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Contohnya Edom ini Bapak Ibu Saudara. Obed Edom mengalami perkara-perkara yang besar. Sehingga bagi kita, tabut Allah atau kehadiran Allah bagi hidup kita itu melambangkan bahwa sejak awal Tuhan itu ingin berada di tengah-tengah kita. Dia ingin berada di dalam kehidupan kita secara pribadi. Allah sendiri saudara yang ingin. Tapi Alkitab berkata ketika Yesus datang kepada milik kepunyaannya, dia ditolak. Banyak orang menolak Yesus. Padahal dia datang untuk menjadi kepada milik kepunyaannya. Itu yang terjadi. Dosa membuat orang menolak Yesus. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin kita mengalami sungguh-sungguh bahwa sejak awal Tuhan ingin kita mengalami persekutuan dengan Dia. Tabut Allah merupakan lambang bahwa Dia ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Yang kita bisa pelajari dari Obed Edom, bahwa kehadiran Tuhan itu nyata. Bagi Usa, mungkin sudah terlalu lama tabut itu di rumahnya sehingga dia udah biasa, nggak ada apa-apa kok. Tabut Allah di rumahnya udah dianggap biasa, sudah nggak ada lagi hormat, tidak ada lagi respect. Dia pikir nggak ada apa-apanya dan ketika di jalan itu dia ingin tahan tabut Allah itu supaya nggak jatuh. Ternyata Tuhan marah dan menghukum dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan itu sesuatu yang nyata. Yang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi kita bisa rasakan di dalam hati kita. Kita bisa merasakan di dalam roh kita kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa merasakan, kita harus bisa mendeteksi kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang menyebabkan kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Dan membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu nyata. Ada yang berkata, Pak, saya kan nyembah Tuhan, tapi saya nggak rasa apa-apa, Pak. Saya kan muji Tuhan, doa, tapi kok nggak berasa apa-apa ya. Ada yang bilang begini, kok Tuhan tuh nggak kerasa apa-apa. Saudara, kadang-kadang kita ingin juga mengukur Tuhan, kadang-kadang dengan perasaan kita. Nggak salah. Tetapi kadang-kadang juga kita harus sadar bahwa Tuhan itu tidak bisa diukur oleh perasaan kita. Tetapi dengan janjinya, firman-Nya, kalau Dia berkata Dia hadir, kita rasa atau tidak, ya Dia tetap hadir. Karena Dia tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Dia nggak mungkin mengingkari janjinya untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Dia adalah Allah yang selalu menggenapi janjinya. Kita rasa atau tidak rasa, Dia tetap hadir di dalam kehidupan kita. Ketika Elia di sungai Kerit itu, dan Tuhan membawa dia untuk mengalami suatu pengalaman rohani yang tidak mudah. Dia harus duduk di sebuah pohon itu. Dan dia menantikan Tuhan hadir seperti angin yang keras. Dia menantikan kehadiran Tuhan seperti badai sehingga dia tahu, oh ini Allah hadir. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan hadir dengan sepoi-sepoi, tenang.
Elia tidak merasakan Allah hadir. Dia pikir kalau Tuhan hadir harus dengan tanda-tanda. Harus dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Baru Tuhan hadir. Ini gak ada tanda-tandanya. Tenang-tenang saja. Sepi-sepi saja. Apakah Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan Elia? Saudara, demikian pula dengan kehidupan kita. Apakah Tuhan tidak hadir ketika kita beribadah? Apakah Allah tidak hadir ketika kita bersekutu? Dia hadir. Dan kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan, bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami oleh Uzza ini dan orang Israel. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Tuhan bilang tabut Allah itu harus digotong. Bukan ditaruh di atas kereta. Tapi mereka merubah cara, mereka merubah metode. Mereka taruh di kereta tabut Allah itu. Dari situ aja sudah salah. Dan Tuhan memarahi mereka, saudara. Seringkali kita pikir Tuhan mengurapi metode. Oh, metode ini yang Tuhan pakai. Cara ini yang Tuhan pakai. Tetapi kalau kita perhatikan Tuhan itu bukan cari metode, bukan mengurapi metodenya, tapi Tuhan mengurapi orang. Tuhan mencari orang yang hatinya rindu untuk dipakai Tuhan. Jadi kadang bukan metodenya, bukan caranya. Oh, caranya Pak harus gini, bersila, harus bertapa, kosongkan pikiran baru kita ngalami hadirat Allah. Tidak. Oh Pak, kalau ingin merasakan hadirat Allah, Bapak ke gunung sana. Di sana itu sepi dan Bapak akan merasakan hadirat Allah di sana. Pak, kalau mau hadirat Tuhan itu lagunya jangan keras-keras. Lembut saja, nanti Bapak akan rasakan. Tuhan tidak dibatasi oleh cara atau metode. Tuhan tidak pernah mengurapi metode, saudara. Tuhan tidak pernah mengurapi hal-hal yang bersifat mekanis. Tapi Tuhan mencari dan mengurapi orang yang rindu. Yang menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Artinya yang Tuhan urapi itu tuh manusia. Bukan hal-hal yang lain dari itu. Sehingga bagi kita, orang percaya, kita adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Asal kita datang menyembah Allah, kita akan mengalami bagaimana cara Tuhan mengurapi dan memakai hidup kita dengan cara yang ajaib. Karena Tuhan cari orangnya, hati yang mau menyembah Allah, itu yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, itu yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, asal kita rindu dipakai Tuhan, Tuhan bisa memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Obed Edom kita lihat sini. Dia diberkati Tuhan. Coba kita selidiki siapa Obed Edom. Obed artinya hamba. Edom, ya orang Edom. Jadi hamba Edom. Dan pekerjaan Obed Edom ini dia hanya penunggu pintu gerbang. Jadi di kota itu ada orang yang menunggu pintu gerbang, yaitu tugasnya Obed Edom, penunggu pintu gerbang. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Daud membawa tabut Allah itu ke rumahnya, harusnya dia takut dan berkata, aduh gimana ya ada tabut Allah. Usah aja, gak sengaja pegang, itu lewat. Ini ada di rumahku. Apanya Obed Edom gak ketar-ketir kalau dia mengalami nasib yang sama dengan Usa. Yang tanpa sengaja dia kah, istrinya atau anak-anaknya gak sengaja pegang itu tabut dan dia mati gimana. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tabut Allah itu justru memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Nah, apa yang menyebabkan mereka justru diberkati dan melihat bagaimana hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Saya belajari, saya lihat ketika saya meneliti apa yang menjadi bagian daripada Obed Edom, saya melihat bahwa dia memiliki sikap yang mau melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Oh, gimana maksudnya Pak? Begini, ketika Daud menitipkan tabut Allah di rumah mereka,
Seharusnya Obed-Edom itu takut. Tapi dia membuka hatinya, dia membuka hidupnya, dia membuka rumahnya, dia mau melayani, dia mau membuka hatinya, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika tabut Allah ada di dalam rumahnya, bukan dia dihukum oleh Tuhan, sebaliknya dia diberkati oleh Tuhan. Karena dia punya sikap hati yang mau melayani. Dia membuka hatinya, dia membuka rumahnya, dia membuka hidupnya. Untuk bait Allah itu ada di dalam rumahnya. Saudara, kita perlu sikap hati
Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Amin. 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 Di hadirat di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu aku bersetujuh padaku, menyatakan satu kekuatanmu. Di hadiratmu ku
Kita akan menyaksikan MDC News terlebih dahulu. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan tersebut dapat memberkati dan mentransformasi kehidupan kita. Kami menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini atau mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat datang dan selamat bergabung karena saudara bagian dari Jemaat Masa Depan Cerah Malang. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami menyediakan souvenir kenang-kenangan bagi saudara. Souvenir dapat diambil di meja khusus yang telah disediakan di gedung luar gereja ini. Souvenir hanya disediakan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa adalah wujud dari kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti doa Sabtu Ceria dan doa Fajar setiap hari Senin jam 5 pagi melalui Zoom, serta hari Sabtu jam 5 pagi. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti pertemuan Menara Doa yang diadakan pada hari Rabu jam 11 di tempat ini. Akan diadakan ibadah Kaleb Ministry pada hari Rabu tanggal 21 Februari jam 10 pagi dengan tema Semakin Indah dan Segar di Masa Tua. Pembicara yang akan hadir adalah Bapak Kris Cahyadi. Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun, kami mengundang untuk Bapak Ibu bergabung dalam ibadah Kaleb Ministry di tempat ini. Kami mendorong setiap jemaat untuk terlibat dalam kelompok kecil agar kerohanian kita semakin bertumbuh dan kita bisa menjadi berkat di tempat di mana kita tinggal bersama dengan jemaat yang lain. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi tentang kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja ini, Bapak Ibu bisa mengambil brosur yang telah disediakan di pintu keluar dari gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menjadi jemaat bagi anggota gereja ini dan ingin terlibat dalam pelayanan di jemaat ini, maka kami mengundang Bapak Ibu untuk terlebih dulu mengikuti kelas pemuritan dasar kekristenan. Untuk informasi pendaftaran, silakan menghubungi saya, Ibu Carla, di meja yang ada terletak di depan gereja ini. Minggu ini akan diadakan rapat pengurus untuk mempersiapkan program kerja tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 11 Februari jam 4 sore di ruang Star Kids. Diharapkan seluruh pengurus dapat hadir dan mempersiapkan program kerjanya. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berbagai informasi dari Jemaat MDC Malang dapat diikuti melalui aplikasi Fajar Kemenangan Malang serta melalui Instagram MDC Malang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan kami juga mengucapkan Happy Chinese New Year, Xin Nian Kuai Le bagi semua keluarga yang merayakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Dipersilakan Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, namun terlebih dahulu kita akan sama-sama menaikkan doa kita. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa pada pagi ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa, dan kami sudah juga Tuhan mau melakukan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap duduk diam di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapat merasakan kedamaian. Di dalam hadirat-Mu, kami dapat mendengar apa yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ya Bapa,
boleh menjadi berkat untuk pekerjaanmu di tempat ini maupun di tempat-tempat lain juga ya Bapa. Memberkati juga Tuhan anak-anakmu yang telah memberikan persembahan ini ya Bapa. Engkau berkati dengan penuh melimpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada tambahan pengumuman, Bapak Ibu Saudara dipersilakan nanti waktu pulang melewati pintu depan, dipersilakan nanti dari sebelah kanan saya ya, untuk keluar terlebih dahulu, diharapkan untuk dapat keluar satu-satu, jadi berbaris begitu ya, supaya tanda kasih yang telah disiapkan itu dapat diberikan dengan lebih teratur dan tertib. Jangan khawatir, tidak perlu berdesak-desakan karena semua pasti kebagian ya. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, dipersilakan untuk nanti bangkit berdiri. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita disayang Tuhan, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kami. Hari ini kami diberkati, esok kami juga diberkati. Amen. Selamanya berkat-Mu tidak pernah berkurang beriman kami. Justru pagi hari ini kami meresponi firman-Mu untuk tetap mencari hadirat Allah dan berseteru dengan Engkau. Karena itulah yang kami perlukan dalam hidup kami. Kiranya semangat hidup ini, kemenangan, hadirat-Mu memberikan kami terobosan, kesembuhan, berkat. Bapak Ibu Saudara Tuhan, berkat daripada berkat dari Tuhan, berkat dari Roh Kudus, terus mengalir hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan sama-sama. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersama. Ya, dipersilakan yang sebelah sana dulu, baru yang berikutnya ya. Silakan Bapak Ibu yang sebelah sana. Bersama dengan surga. Diharapkan untuk dapat berbaris satu persatu. Terima kasih yang bersamanya. Mari silakan. Senada dengan surga, kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuara.
suka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.